Oke, baik teman-teman. Ya sudah. Ya, saya ingin share screen dulu. Kita akan memulai perkuliahan kita hari ini. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, teman-teman? Bisa, Pak. Oke, Bisa, baik. Pak. Ya. Apakah share screen saya sudah nampak? Bentar ya. Belum, Pak. Oke, ya. Ini sudah nampak, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, baik. Kita awali doa dulu ya. Kita daraskan bersama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sang Guru sejati, ajarlah aku berhati luhur, sebagaimana pantas bagiku. Ajarlah aku memberi tanpa pamrih, berjuang tanpa mengharapkan upah. Ajarlah aku menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sebab satu-satunya yang kuharapkan ialah hasrat yang tulus untuk selalu melaksanakan kehendaknya di dalam segala-galanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik. Sehat ya? Oke, baik. Saya ingin mengawali dari beberapa catatan di review. Kita akan mereview tugas gitu ya. Tugas sudah dikumpulkan. Beberapa teman ya, ada yang terlambat mengirimkan, ada yang sebentar ya, saya tampilkan sejenak teman-teman. Sudah nampak teman-teman LMS saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Oke, baiklah. Ini ada yang saya harus mengkonfirmasi gitu ya. Apakah kan ada yang mengirimkan satu kelompok, ada yang mengirimkan 2 kali gitu ya. Nah, maka berakibat pada apa? Pada ini kemungkinan teman yang pertama itu tidak terlambat, tetapi teman yang kedua mengirimkan menjadi terlambat gitu ya. Saya harus ngecek lagi nanti ini ya keterlambatan. Tetapi hanya sejauh saya melihat hanya ada 2 kelompok ini yang tercatat mengirimkan terlambat. Ini pun juga sama itu ya. Nampaknya kelompok yang sama. Kemudian saya mencoba mencari komentar untuk link YouTube-nya, ternyata kebanyakan tidak mencantumkan link YouTube, maka saya meminta teman-teman untuk mengirimkan melalui WA group gitu ya. Tujuannya untuk apa link YouTube itu? Nah, nanti saya akan menuliskan teman-teman di bagian proyek akhir, demikian ya. Ini proyek akhir. Sudah nampak ya proyek akhir teman-teman ini ya? Iya, Pak. Ya. Oke, di bagian awal seputar ini akan saya hidden ya dari teman-teman supaya tidak banyak memunculkan di tempat teman-teman. Saya hide saja. Kemudian hasil akhir karena juga sudah mengumpulkan maka saya hide. Nah, penilaian teman kelompok itu ada di sini ya teman-teman ya. Teman kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu mestinya ini nanti semua akan
mengumpulkan karena dia akan mengirimkan penilaian untuk temannya. Jadi penilaian bukan ada di pengumpulan hasil akhir, tapi di penilaian teman kelompok. Nah, kemudian di bawah ini nanti saya akan mengirimkan semacam forum. Teman-teman tidak perlu mengisi forumnya, tetapi di sana akan saya berikan file, ya, file untuk hasil akhir milik temannya yang akan dinilai gitu ya. Kemudian selain itu juga melihat videonya gitu ya. Saya akan menambahkan forum di sana supaya teman-teman bisa mengakses video dan laporan akhirnya. Ya, kenapa saya tuliskan dalam bentuk dalam bentuk forum supaya tidak panjang gitu ya. Nanti kalau tidak dalam bentuk forum kan jadinya panjang. Nah, teman-teman bisa berbagi dalam kelompoknya gitu untuk menilai kelompok mana gitu ya. Nah, dan hanya satu kelompok saja pengirimannya. Jadi misalkan kelompok A itu kan harus menilai kelompok B sampai O gitu ya. Nah, salah satu saja yang mengirimkan, jangan semuanya mengirimkan supaya saya tidak bingung untuk untuk akumulasi nilainya gitu ya. Ini laporan akhir dan jadi ini nanti tidak perlu teman-teman komentari gitu ya. Nah, ini ya untuk diberikan nilai sesuai dengan ketentuannya. Ya, nanti akan saya cantumkan forum tipenya. Oke. Nanti hanya teman-teman membuka saja ya. Jadi tidak perlu mengomentari di sini. Nilai juga tidak ada di sini ya. Tidak dicantumkan di bagian kumpulan laporan akhir dan video ini, tetapi penilaian assignment ya sebagai penilaian. Penilaian video kelompok lain. Ini tidak semua anggota menilai ya, tetapi hanya satu kelompok itu mengirimkan satu penilaian atas laporan akhir dan video kelompok lain gitu ya. Silahkan unggah nilai nilai laporan akhir dan video kelompok lain selain kelompok sendiri gitu ya, selain kelompok sendiri.
Setiap kelompok hanya mengirimkan satu file nilai laporan akhir dan video kelompok lain. Perhatikan batas pengiriman nilai gitu ya sampai minggu depan, sampai tanggal 15. Kemudian bagi kelompok yang tidak mengirimkan penilaian laporan akhir dan video kelompok lain, maka nilai kelompok tersebut kelompok diberi nilai 0 dan kelompok lain diberi nilai maksimal. Ya teman-teman ya, apakah ada pertanyaan ini? Pak mau bertanya. Silahkan. Berarti kita kriterianya kan sudah ditentukan oleh Bapak. Jadi misalkan ini terus kita menilai dalam bentuk angka atau gimana? Dalam bentuk angka 1 sampai 5. Kita buka dulu. Nanti mirip dengan kelompok mirip dengan antar ya, kelompok. Ya, mirip. Hanya berbeda ya. Sebentar, saya kirimkan dulu ya. Iya, Pak. Dulu. Nah, ya, saya tutup dulu share screen saya. Oke, ini sudah ada update yang mengirimkan link video. Yang belum adalah kelompok A, kelompok G, H, I, dan O. G, A, G, H, I, dan O itu ya. Oke. Saya sudah nampak belum teman-teman? Share belum, saya belum. Oke, ini sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik, ini. Jadi nanti teman-teman menuliskan dulu ini kelompok penilainya, jadi kelompok kalian itu ya. Misalkan kelompoknya Billy, kelompok apa, Billy? Kelompok K, Pak. Kelompok K ya. Nah, kelompok K maka nanti yang dikosongi yang kelompok K ya. Karena kan nggak mungkin menilai dirinya sendiri ya. Baik, Pak. Nah, nanti kelompok A sampai O silahkan. Ini ada poin-poin ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Kemudian videonya ada 3. Ya, ini sesuai dengan kriteria yang kami berikan pada rancangan rambu-rambu pembuatan
proyek itu. Nah, kemudian nanti penilaiannya diberi range 1 sampai 5 gitu ya. Diberi angkanya saja, bukan kriterianya, tapi 1, 2, 3 sampai 5 ini ya. Begitu, Billy dan teman-teman yang lain. Oke, Pak. Oke ya, ini akan saya kirimkan di ini ya, di grup ya. Nah. Oke, sudah saya kirimkan teman-teman. Home-nya juga saya unggah di LMS ya. Oke. Ya. Oke, kita akan melihat sedikit di masing-masing kelompok ya, teman-teman ya. Oke, saya buka dulu. Kelompok F. Oke, kita review sejenak ya, teman-teman ya. Silakan sambil menunggu saya share, mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu. Oke, beberapa ini ada kelompok yang pakai PDF, yang saya unduh PDF-nya ya. Mungkin ada yang mengirimkan 2, tapi yang ada Word-nya saya unduh yang pertama kali muncul ya Word ya, saya unduh Word-nya. Ini kelompok F, teman-teman. Ya, tingkat kepuasan 3 generasi gitu ya. Kemudian oke, ini ada kajian pustakanya, pelayanan dan kepuasan, kemudian deskripsi datanya gitu ya. Oke, sudah lengkap. Ada oke, ini oke, IKM ini singkatan apa? Ini kelompok F siapa yang ada ya? Saya konfirmasi saja. Indeks masyarakatnya, Pak.
Oke, baik. Di atas ada nggak ya singkatannya? Oh, di atas nggak kami tulis sih, Nggak ada Pak. ya? Oke, Mungkin nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Indeks kepuasan masyarakat ya? iya kan itu kan masyarakat yang di Jogja yang 3 generasi itu, Pak. Ya, oke. Baik. Nah, semoga kedepannya ketika menulis tulisan gitu, singkatan-singkatan sudah pernah dibahas gitu ya, Mbak ya. Tapi ini nggak apa-apa, saya sudah bisa. Terima kasih kelompok F ya. Ada yang ingin dikonfirmasi dari kelompok F? Konfirmasi apanya ya, Pak? Ya, kalau mau menyampaikan konfirmasi, kalau enggak apa-apa. Nggak ada, Pak. Enggak ada ya. Oke, kita ke kelompok H. Kelompok H ada yang hadir, teman-teman? Silia dan Tasya. Ini terkait dengan daya beli masyarakat melalui aplikasi online itu ya. Tapi yang COD enggak ini ya? Iya. Yang baru viral COD itu atau bukan? Kelompok H ada yang hadir? Oke. Ya, seberapa sering melakukan transaksi online? Oke. Ini ngecek ini dulu ya. Korelasi antar variabelnya. Oke, terima kasih kelompok H. Kemudian kelompok C. Kelompok C ada yang hadir? Ada, Pak. Oke. Filsafat ya. Temannya yang lain ada enggak? Ada, Pak. Oke, terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh pembelajar dalam pembelajaran jauh-jauh dan dalam pembayaran biaya pendidikan akibat pengaruh pandemi COVID. Wah, ini tambahin dikit jadi skripsi ini. Sudah bisa jadi skripsi. Oke. Tinggal pengambilan datanya itu ya yang bisa dibuat semacam penilaian atas instrumennya ya teman-teman ya. Validasi dulu. Nanti bisa dilanjut ke ini, sebenarnya ke skripsi juga sudah bagus ini. Oke. Di kelompok C ada yang adakah informasi tambahan yang ingin disampaikan? Belum ada, Pak. Belum ada, oke.
Oke, nggak ada. Kita beralih ke kelompok K ya, pengaruh penurunan pendapatan terhadap tingkat stres pengemudi ojek online. Ini di membandingkan ya. Kelompok K, siapa Iya, Pak. kelompok K? Iya, Pak. Ini. Oke. Membandingkan ketiga tempat ya. Iya, Oke, lebih stres yang mana? lebih stres yang Serang, Pak. Serang, Yang Pak. Serang. Kenapa ya? Karena Atau karena dari dari penelitian kami karena dia itu pengeluarannya tuh cukup besar tapi tidak sebanding dengan pendapatan yang dia dapatkan selama pandemi, Pak. Oke, lebih ini ya, biaya hidup layaknya lebih tinggi daripada Semarang dan Magelang ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya. Meskipun mungkin penghasilannya sama ya, kalau hitung-hitungan samanya sama mungkin. Lebih sama. Kurang lebih sama tahu ya. Oke, terima kasih kelompok K ya. Sama-sama, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Kelompok O. Kelompok O ada yang hadir mewakili? Ada, Pak. Oke, baik. Ada, Pak. Ini terkait pengaruh dalam proses pengaruh COVID, proses mengajar guru SD di daerah Purworejo. Oke, bagus. Ini tujuannya menganalisis pengaruh. Sejauh mana pengaruh yang diceritakan ini, Mbak? Halo? Iya, Pak. Itu hasilnya berpengaruh. Kayak dari apa ya? Kan maksudnya kayak dari sinyal kayak gitu, terus kan kalau misalnya ngajar anak SD gitu kan agak susah gitu, Pak. Kayak rewel, apalagi pas online gini walaupun ada orang tuanya tapi sama aja gitu, Pak. Terus kayak ngumpulin tugas gitu, anak SD-nya tuh kayak sering terlambat gitu untuk ngumpulin gitu. Oke. Ya, ini teman-teman nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di akhir ya. Ya, kemudian laporan pengaruh sistem pembelajaran daring terhadap ini. Ada yang mewakili kelompok I? Ada, Pak. Ya, oke. Minat belajar dan pengaruh sistem terhadap Ada yang ingin ditambahkan? Enggak, Pak. Informasi? Enggak ada? Cukup, Pak. Hasil akhirnya apa? Semangatnya? Minat belajarnya terpengaruh. Terpengaruh ya? Menjadi lebih Iya. positif atau negatif? Mereka apa ya, teman-teman? Ada lebih ke positif, cuman ada negatifnya juga, Pak. Negatifnya itu banyak yang terganggu soal keluhan-keluhan seperti sinyal, terus fasilitas, tempat yang kurang kondusif, kayak gitu, Pak. Cuma kalau hasilnya teman-teman itu lebih mudah mengikuti perkuliahan, terus bisa terbilang lebih giat, sama lebih memiliki ketertarikan dalam. Oke, jadi kalau belajar lebih penasaran gitu ya? Kira-kira begitukah? Ya. Ya, lebih penasaran. Karena kalau enggak belajar sendiri, informasinya enggak diperoleh gitu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, kelompok L sekarang
Kelompok L, Wulan, Marcel, Ya, Pak. Dian, ada ya. Oke, ini apa tadi? Pengaruh motivasi dan minat belajar dalam jaringan terhadap tingkat prestasi. Oke, kesimpulannya apa, Mbak? Kesimpulannya ada pengaruh, Pak, dari motivasi, minat ke tingkat prestasi itu. Oke. Menjadi lebih positif atau ke negatif? Apa? Kalau minatnya tinggi, kalau motivasinya tinggi, minatnya tinggi, prestasinya juga meningkat, Pak. Positif berarti. Positif ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Kelompok L, Mbak Wulan. Mbak Wulan atau Mbak siapa tadi yang nyampaikan? Wulan, Pak. Oke. Kelompok L, kelompok J. Kelompok J ada yang hadir? Andre? Siapa? Andre ya ini ya? Bernardo, Pak. Oh, Bernardo. Karena nggak Ya. muncul ya apa namanya. Oke, terima kasih. Judulnya efektivitas. Ini ngambil kasusnya di mana, Mas? Atau secara umum? Pengaruh efektivitas perkuliahan daring terhadap kualitas. Oke, kompetensi mahasiswa berarti sudah khusus ke mahasiswa. Respondennya mahasiswa mana, Mas? Itu ada berbagai macam ini sih Pak, dari berbagai macam universitas di Jogja. Ini ya, sudah ketemu saya ya. Ya. Oke. Mungkin dari beberapa universitas yang di Jogja gitu ya. Oke, Ya, Pak. baik, terima kasih. Oke, nah ini menarik sekali ini ya. Universitas Mulia itu mana ya? YKPN, oke. Uniba ini mana? Ini Universitas Islam bukan ya? Universitas Islam Badik itu bukan ya? Oh, itu Unisba. Kayaknya itu setahu gue di Bantul Pak. Bentar Pak, Unisba itu ya. Oke. Unisba ini kemudian Selamat Riyadi, oke, di Solo ini ya. Yang ini Ya, Pak. Universitas Mulia dan Hokkaido ini. Itu kemarin kebetulan ada responden ini Pak yang ya kuliah di luar negeri Pak. Oh gitu ya. Ya Pak. Oke, baik. Jadi ya meskipun hanya ada satu gitu ya. Oke lah. Ini kalau respondennya bisa apa? Dari masing-masing universitas ini 10 itu bisa mewakili, bisa kita cerita banyak itu ya. Oke, tapi nggak masalah untuk kita berlatih di mata kuliah statistik ya. Oke. Sekarang kelompok B. Kelompok B ada yang mewakili? Kesia, Beling. Iya. Kesia? Iya, Pak. Oke, baik. Ini cerita tentang kuliah online dan lingkungan belajar terhadap prestasi. Oke, ada pengaruhnya nggak, Mbak? Dari lingkungan belajar sama kuliah online juga ada mempengaruhi ke prestasi mahasiswanya, Pak? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh ya? Iya. Kira-kira kenapa ya? Atau ya nilainya karena nilainya tetap sulit saja gitu atau Kalau
pertanyaan kemarin kan ada bikin indikatornya pas mahasiswa offline apakah prestasi belajarnya menurun atau enggak. Rata-rata sih pada jawabnya enggak sama sekali. Enggak aja sih, biasa aja. Oh ya, karena saya pernah mensurvei beberapa teman gitu ya, baik mungkin di FISIP demikian itu ya, mungkin di kasus di tempat lain itu ada yang menyatakan termasuk siswa gitu ya. Saya memperoleh laporan dari beberapa guru yang saya kenal itu kalau nilai prestasi dianggap sebagai nilai itu ya, IPK itu ternyata menaikkan IPK. Jadi pandemi nilainya menjadi lebih baik. Tetapi ketika saya bertanya ke konfirmasi lebih mendalam, kalau prestasi itu dikaitkan dengan kompetensi yang mereka kuasai, begitu ada sedikit penurunan gitu ya. Tetapi kalau nilai tetap bagus gitu ya. Mungkin itulah juga yang mendasari ini ya, hasil respondennya juga menyatakan demikian tadi. Kalau nilai sih nggak berpengaruh ya, tetap gitu aja, tetapi mungkin lebih ke materi yang didalami. Oke, terima kasih Kesia. Ya, terima kasih Pak. Oke, kelompok B sudah, kelompok G ya. Kelompok G, pengaruh pemakaian alat makan dan minum pribadi di kalangan OMK. Maria Magdalena atau Maria Paramita yang hadir? Ada, Pak. Ada semua? Lena ada, Pak. Oke, baik. Ya, ini perilaku membawa alat makan sendiri ya ini ya. Alasan-alasannya Iya, aman. Iya. Materialnya aman, kedap udara, praktis, efisien. Oke. Masakan lebih sehat. Oke. Ini tadi apa? Ini kan alat makan ya. Tapi makannya di rumah, makanan rumah atau beli, Mbak, yang di. Jadi kayak misalnya kalau misalnya makanan rumah juga bisa, Pak. Terus nanti kalau misalnya ke restoran gitu, itu juga bisa. Jadi bawa sendok sendiri. Terus kalau misalnya buat botol-botol gitu, kayak bawa sedotan sendiri gitu, Pak. Oke, baik. Oke, cukup menarik juga ini. Ini kalau dianalisis lagi kerjasama sama apa? Stikes yang ada di Pringwulung itu? Iya. Ya. Stikesnya ini ya. Pati Rapih ya. Iya, Pak, stikes Panti Rapih. Oke, baik. Oke, terima kasih Mbak atas konfirmasinya. Ya, terakhir kelompok N ya. Kelompok N tingkat konsentrasi terhadap tingkat pemahaman. Ya, pengaruh konsentrasi terhadap pemahaman. Oke, Petra, Dila, Irene. Ada, Pak. Ada? Oke, Petra. Iya, Pak. Oke, ini topiknya pendidikan ya. Iya, Pak. Oke, respondennya dari mana saja? Dari ini ya tadi ya? Iya, Pak. Prodi sendiri ya? Iya, Kalau Pak. angkatannya tersebar nggak, Mas? Tanya angkatannya nggak? Angkatannya sempat nanya, Pak, tapi saya lupa masukin. Pas sudah ngumpul baru saya ingat, Pak. Oke.
Oh ya, berarti kan sekarang ada apa ya? Mungkin tambahan informasi itu ya. Iya, Pak. Kalau masih ingat, mungkin tidak begitu ini ya, tidak begitu detail saja nggak apa-apa. Saya Oh iya, catat Pak. di sini angkatannya. Saya tulis di bagian judul aja biar nggak lupa saya. Kalau angkatannya satu responden ini. Iya, Pak. Untuk angkatan yang paling banyak itu dari angkatan sendiri, Pak, 2019. 2019 ya. Ya, jadi kan totalnya ada 51, itu responden dari angkatan sendiri itu ada sekitar 35-an, Pak. 35-an ya. Iya. Jadi emang ya lumayan inilah teman-teman saling backup kan, Pak, di grup angkatan. Kalau berarti ada 16 dari angkatan lain itu? Iya, 16 dari angkatan lain, Pak. Tersebar di semua angkatan atau hanya mungkin 2020 atau 2018 gitu? Masih ingat? Udah sempat ini sih, Pak, mencoba untuk sebar di luar angkatan 2019 juga. Tapi ya emang yang ngisi paling banyak tuh dari 2019, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini saja yang saya tulis ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih, Mas. Ya, terima kasih banyak, Pak. Ya, terima kasih juga teman-teman. Ada yang saya cek dulu. Oke, teman-teman yang belum mengirimkan link YouTube-nya kelompok A, G, H, I, dan O ya. Ada 5 ya. Sorry, G sudah. A, H, I, dan O. Ada 4. Silahkan kelompok tersebut nanti konfirmasi ke saya ada kendala apa begitu ya. Oke, baik teman-teman, apakah ada yang ingin dikonfirmasikan dulu sebelum saya akhiri perkuliahannya? Selamat pagi, Pak. Ya. Pak, maaf, saya kelompok E. Saya sudah download. Apakah Bapak sudah menerima? Saya sudah mengirim gitu, Pak. Mengirim? Iya. Di WA grup tadi ya? Bukan, Pak, yang Word itu, Pak, di situs kuliah. Saya kan sudah ngirim makalahnya, tapi belum ditampilin sama Bapak. Saya kira takutnya saya malah belum ngumpulin begitu, Pak. Oh, sudah. Kalau tadi mungkin terlewat ya. Terlewat untuk saya buka mungkin. Ada kelompok lain yang belum saya buka enggak ya tadi ya? Kelompok M, Pak, belum. M? Iya, Pak. Yang kelompok M juga sudah mengumpulkan, Pak, kemarin. Oke, M sudah ada kok M. Kalau kelompok sudah teman-teman, tapi hanya tadi videonya tadi ya yang belum. Oke, kelompok E dan M kita buka ya. Kelompok M dulu ya. Sudah nampak ya kelompok M ya? Korelasi antara kesehatan mahasiswa selama pandemi terhadap motivasi belajar. Oke. Kelompok M, siapa tadi? Agnes atau Chelsea nih? Ya, Pak, Chelsea. Sama Agnes juga. Ian. Oke, baik. Ini Joseph. Oke, ini ngambil datanya
seluruh mahasiswa Atmajaya atau prodi Itu tertentu? iya Pak, beda. Maksudnya antar fakultas Pak sama seluruh Atma, tapi beda jurusan gitu Pak. Ada yang hukum, ilkom gitu Pak. Oke, bisa memperoleh itu ya. Hasilnya itu hubungan positif tetapi sedang ya. Iya Pak. Baik, terima kasih. Yep. Oke, terima kasih kelompok M. Sekarang kelompok E. Ya. Kelompok E. Sudah nampak kelompok E? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini judulnya pengaruh motivasi dan minat terhadap dalam perilaku kuliah daring. Nah, yang dimaksud perilaku kuliah daring gimana? Coba. Sedikit bisa diurai. Salah satu yang menyampaikan, nggak apa-apa. Halo? Apa perilaku kuliah daring kayak misalnya mahasiswa itu mau ndak nyari referensi terus diskusi sama teman-temannya gitu Pak. Oke, itu ya yang dimaksud perilaku ya. Iya Pak. Termasuk ini apa? Mencari mungkin ini ya. Saya nggak tahu apakah masuk atau enggak di mencari lokasi yang sinyalnya bagus begitu, enggak? Mungkin di daerah kan kurang bagus, ada beberapa daerah yang kurang bagus. Apakah ada yang seperti itu enggak? Kami tidak memasukkan Pak di Tidak apa kuesionernya Pak. Oke, baik. Ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau ada itu kan apa ya? Itu kan juga termasuk perilaku ya. Kemarin itu ada yang ikut PPG ya, teman-teman tahu ya PPG itu program profesi keguruan ya. Nah itu ada yang mereka ketika upload ini tahun yang lalu ya, tahun yang lalu itu 2 hari sekali itu dia harus naik gunung. Maksudnya apa? Ke tempat yang sinyalnya bagus gitu ya. Kemudian mengunduh materi-materi dan mengupload tugas-tugasnya. Kemudian sehari lagi dia tidak ke situ, dia bekerja di rumah atau di sekolah. Kemudian 2 hari lagi dia ke sana lagi gitu. Itu juga merupakan perilaku sebenarnya. Oke, terima kasih kelompok E ya. Terima kasih Pak. Ya. Oke, teman-teman. Mungkin ada beberapa yang saya pandang itu bagus ya, tadi hasilnya bagus. Mungkin ada yang berminat, saya nggak tahu apakah di prodi sosiologi itu ini mengapresiasi mahasiswa yang berhasil memasukkan artikel ke jurnal atau ke seminar begitu teman-teman. Apakah ada? Kalau ada, nanti akan saya bantu teman-teman yang tertarik hasilnya ini kemudian dibuat menjadi bentuk artikel begitu, kemudian kita masukkan ke jurnal ilmiah. Gimana Mbak? Setahu saya itu nanti dijadikan ini sih Pak, nilai untuk waktu pas ada audit akreditasi kampus itu bisa Pak. Nanti biasanya di audit sama ASDOS sama ASLab atau ASDOS gitu. Oh gitu.
berpengaruh untuk ke mahasiswanya ya? Kemarin sih dimintain data gitu sih Pak, untuk pengaruhnya gimana kurang tahu, tapi kemarin saya sempat bantu untuk untuk isiin gitu, untuk input. Oh iya, untuk akreditasi universitas ya. Kalau di tempat saya di Sanata Dharma itu kan ada poin kemahasiswaan ya, dimana kalau mahasiswa itu berhasil baik secara pribadi maupun kelompok dengan dukungan dosen itu seminar ataupun mengirimkan jurnal itu, artikel ke jurnal itu ada poin kemahasiswaannya, sehingga karena sebagai syarat lulus itu kalau di tempat kami poin mahasiswa itu 10 poin gitu ya. Nah, diantaranya ada kemampuan berbahasa asing dan sebagainya gitu. Kemudian yang lain bisa ikut kegiatan kemahasiswaan, bisa menjadi panitia, bisa panitia di kampung begitu, dan menjadi pemakalah gitu ya. Nah, kalau ada yang seperti itu dan mungkin juga berminat untuk ya selama perkuliahan biar punya ada teman-teman pernah punya pengalaman menulis ke jurnal gitu, nanti silahkan bisa japri ke saya kelompok mana gitu ya. Nanti saya akan bantu karena di FISIP juga ada jurnal yang dikelola oleh FISIP sendiri ya, informasi dari Pak Wakil Dekan kemarin. Saya bisa membantu teman-teman untuk menuliskan laporan ini dalam bentuk nanti jurnal yang terkait, kemudian kita masukkan ke jurnal itu. Gitu ya teman-teman ya, kalau ada yang berminat paling kita butuh waktu diskusi seminggu 2 minggu sudah jadi, karena sudah ada laporan hasilnya teman-teman. Nanti saya coba carikan jurnal yang bisa menampung itu. Kalau ada yang berminat seperti itu teman-teman. Gitu ya. Iya Pak. Ya mungkin Billy kalau tertarik, atau Aisyah, atau Syada, atau Maria, atau Wulan, dan teman-teman yang lain itu ya. Saya lihat bagus-bagus itu tadi. Itu layak untuk jadi artikel, bahkan beberapa tadi saya mengatakan layak untuk dilanjutkan ke skripsi ya. Tetapi kalau sekarang teman-teman baru semester 4, nanti sudah nggak kontemporer lagi gitu ya permasalahannya. Oke, gitu teman-teman. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi sebelum saya akhiri? Jadi nanti jangan lupa penilaian untuk dalam kelompoknya silahkan diunggah di formnya tadi. Kemudian untuk yang antar kelompok salah satu saja yang mengirimkan, sehingga tidak semuanya mengirimkan, berarti ya hanya 15 orang ya, 15 orang yang mengirimkan. Kemudian kumpulannya akan saya unggah, sehingga saya menunggu videonya ya. Kalau nanti tidak ada link videonya ya sudah, teman-teman bisa mengisi itu nilainya 0 gitu ya, karena kita nggak bisa menilai linknya. Batas untuk penilaiannya masih sampai tanggal 15 ya. Jadi baik penilaian dalam kelompok maupun antar kelompok itu masih saya tunggu sampai tanggal 15.
Oke, gitu teman-teman ya. Saya akan akhiri. Terima kasih atas kesertaannya dalam pertemuan hari ini terkait dengan review tugas proyek. Kita akhiri teman-teman. Yang ingin melanjutkan ke artikel, saya tunggu kontaknya ya. Selamat siang teman-teman. Yang Pak, Terima kasih Pak. Selamat siang, Ya, Pak. Ya. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Oke.